Rukun iman ada 6, yakni yang pertama, iman kepada Allah. Sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang maha suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang tampak. Tiada Tuhan sesembah yang berhak disembah kecuali Allah SWT, dan tiada Rob selain Dia. Dan meyakini bahwasanya Allah SWT bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan suci dari segala kekurangan. Adapun dalilnya dalam firman Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Rabb-Mu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars dengan cepat. Dan diciptanya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Maksudnya yaitu meyakini secara pasti bahwa Allah SWT mempunyai para malaikat yang diciptakan dari nur, cahaya, tidak pernah mendurhakai apa yang Allah SWT perintahkan kepada mereka, dan mengerjakan setiap yang Allah perintahkan kepada mereka. Adapun dalil yang mewajibkan beriman kepada malaikat, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya, dan demikian pula orang-orang yang beriman. Kemudian beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasul. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, Allah kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Al-Quran ayat 285. Dalam segala puji Allah SWT menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah SWT menambahkan pada penciptanya apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surah Al-Fatir ayat 1. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab pada para nabi atau rasul yang diberi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Perintah Allah SWT agar beriman kepada kitab-kitabnya seperti di dalam firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul, dan hari akhir, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 136. Berita dari Rasulullah SAW tentang kitab-kitab Allah SWT di dalam banyak hadis seperti yang artinya, sesungguhnya masa tinggal kalian dibanding orang-orang dahulu adalah tinggal seperti waktu antara salat asar hingga matahari terbenam. Ahli Taurat telah diberi kitab Taurat, kepada mereka pun mengamalkan sampai setengah hari. Lalu mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya. Maka mereka diberi pahala satu kirot. Kemudian ahli Injil diberi kitab Injil,
dan mereka pun mengamalkannya hingga waktu asar. Kemudian mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya, lalu mereka diberi pahala 1 qiraat. Kemudian kalian diberi Al-Quran, dan kalian pun mengamalkannya hingga matahari terbenam, dan kalian diberi 2 qiraat. Maka ahli kitab berkata, mereka lebih sedikit amalnya daripada kami. Akan tetapi kenapa mereka diberi pahala lebih banyak? Allah SWT berfirman, apakah ada dari hak kalian yang aku zolim? Mereka menjawab, tidak. Dia berfirman, itu adalah karuniaku, aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Adapun di antara kitab-kitab Allah SWT yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan Bani Israel. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surah Al-Isra ayat 2. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi mazmur, pujian-pujian kepada Allah SWT dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Isra ayat 55, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Dalam firman Quran Surah Al-Hadid ayat 27 yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam bahasa Arab yang merupakan kumpulan firman yang diberikan Allah sebagai satu kesatuan kitab dan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu 23 tahun. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, selalu terjaga dari kesalahan, merupakan tuntunan dalam bentuk ketakwaan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya, kemudian pula orang-orang yang beriman.
Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kepada kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dan dari rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman pada hari akhir juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan dunia fana ini dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Di antara peristiwa penting yang terjadi pada hari akhirat adalah kebangkitan manusia dari alam kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, perhitungan dan penimbangan serta pembalasan amal manusia, dan adanya jalan yang dilalui manusia untuk menuju ke arah surga atau neraka. Ada beberapa surah Al-Quran yang membahas tentang hari akhir atau hari kiamat. Di antaranya seperti disebutkan berikut, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kemudian juga tertera dalam surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu hari kiamat? Hari kiamat pada hari itu manusia laron yang terbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Seorang mukmin beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan dan kehendakannya, dan beriman bahwasannya tidak ada suatu pun yang terjadi di alam wujud ini hingga perbuatan manusia yang bersifat ikhtiari pilihan melainkan didahului oleh pengetahuan Allah dan takdirnya, dan beriman bahwasannya Allah SWT Maha Adil di dalam qadar dan dalam qadar, bijaksanaan di dalam segala perbuatan dan tindakannya, dan beriman bahwa kebijaksanaan itu tergantung kepada masyiah, kehendakannya, maka apa saja yang dikehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Qada adalah ketetapan Allah SWT tentang adanya suatu atau tiadanya. Qadar adalah penciptaan sesuatu dengan cara kaifiyah tertentu dan pada waktu tertentu. Di antara dalil beriman kepada qada dan qadar ialah inna kullu nafsin khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Dan terdapat juga dalam Quran surah Al-Hijr ayat 21 yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazananya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Syukran. Selanjutnya Ana serahkan kepada Ukti Fitri. Baik, terima kasih. Lalu kita masuk ke apakah ihsan dan rukun-rukunnya yang akan disampaikan oleh Ustazah Roslina. Tafadhali, Ustazah. Bismillah. Memahami ihsan dan rukun-rukunnya. Adapun kata ihsan diambil dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, ahsana yang artinya memperbaiki. Adapun kata hasan artinya baik. Ihsan adalah tingkatan yang paling tinggi karena dia sudah ihsan dalam Islam dan imannya, baik amalan domir maupun batinnya. Kata ihsan yakni berbuat baik merupakan kebalikan dari kata al-isha yakni berbuat buruk.
yakni perbuatan seseorang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menahan diri dari dosa. Dia mendermakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lainnya baik melalui hartanya, kehormatannya, ilmunya maupun raganya. Adapun yang dimaksudkan ihsan bila dinisbatkan kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril. Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Ihsan adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seolah-olah melihatnya. Apabila tidak mampu, maka bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perbuatan kita. Ihsan adalah beribadat dengan ikhlas, baik ibadah khusus maupun umum. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berperilaku ihsan. Ya, ini artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturlah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat, dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, yakni mengingkari, kecuali sebagian dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Tidak diragukan lagi bahwa ihsan ini secara bahasa adalah memperbaiki amal dan menekuninya, serta mengikhlaskannya. Adapun rukun Islam ini, ihsan hanya memiliki satu rukun, yaitu kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla seakan-akan kita melihatnya. Jika kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Adapun rukun ihsan ini memiliki dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan muraqabah, yakni seseorang yang beramal senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Tingkatan muraqabah ini yaitu apabila seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah, dia yakin bahwa Allah melihatnya. Tingkatan ini yang dimiliki kebanyakan orang. Apabila seseorang mengerjakan sholat, dia merasa Allah memerhatikan apa yang dia lakukan, lalu dia memperbaguskan sholatnya itu. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 61, artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Adapun tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan musyahadah. Tingkatan ini lebih tinggi dari tingkatan yang pertama, yaitu seseorang yang senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat-sifat tersebut. Inilah realisasi dari sabda Nabi, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Pada tingkatan ini, seseorang yang beribadat kepada Allah seakan-akan dia melihatnya, yang dimaksudkan adalah memperhatikan sifat-sifat Allah, yakni memperhatikan pengaruh sifat-sifat Allah bagi makhluk. Apabila seseorang hamba sudah memiliki ilmu, keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan semua tanda kekuasaan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan inilah tingkat tertinggi dalam derajat ihsan. Syekhul Abdurrahman As-Sa'adi rahimahullah menjelaskan bahwa ihsan mencakup dua macam, yakni ihsan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ihsan dalam menunaikan hak sesama makhluk. Ihsan dalam beribadat kepada Allah maknanya
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala atau merasa diawasi olehnya. Sedangkan ihsan dalam hak makhluk adalah dengan kita menunaikan hak-hak mereka. Ihsan kepada makhluk ini terbagi kepada dua, yaitu sunnah, yaitu wajib dan sunnah. Yang hukumnya wajib, misalnya kita berbakti kepada orang tua dan kita bersikap adil dalam bermuamalah. Sedangkan yang sunnah, misalnya kita memberikan bantuan tenaga atau harta yang melebihi batas kadar kewajiban seseorang. Salah satu bentuk ihsan yang paling utama adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita, baik dengan ucapan ataupun perbuatannya. Sekian dari saya. Ana serahin kembali ke Ukhti Fitri. Baik, terima kasih sama yang sudah menyampaikan materinya. Lalu kita lanjut ke kesimpulannya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu kesimpulannya, Islam adalah agama untuk menyerahkan diri semata-mata kepada Allah, agama sebuah nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk manusia, mengatur hubungan antara manusia dengan Rohnya dan manusia dengan lingkungannya. Itu adalah Islam. Lalu kedua, pengertian rukun Islam dalam agama Islam terdapat beberapa aspek yang menjadi fondasi ibadah yang dinamakan rukun Islam, di masa sekarang ini kita sebagai seorang muslim harus dapat mengimplementasikan rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari agar tidak mudah terpengaruh ke dalam pergaulan bebas, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang berakhlak baik dan menjadi seorang muslim yang seutuhnya. Lalu ketiga, seseorang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, ia setiap saat menyadari bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya pasti diketahui oleh Allah. Dengan demikian, orang tersebut selalu berusaha agar yang ia kerjakan mendapatkan keredaan di sisinya. Hal ini karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus meliputi 3 unsur, yaitu keyakinan dalam hati, ikrar dengan lisan, dan pembuktian dengan anggota badan. Keempat, ihsan adalah puncak ibadah dan akhlak yang senantiasa menjadi target seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebab ihsan menjadikan kita sosok yang mendapatkan kemuliaan darinya dan juga sebagai puncak prestasi dalam ibadah, muamalah dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai kepada tingkat tersebut. Siapapun kita, apapun profesi kita di mata Allah, tidak ada yang lebih mulia dari yang lain kecuali mereka yang telah naik ke tingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai hidupnya. Baik, sampai sini dulu. Jika ada saran ataupun kritik bisa disampaikan, atau ada pertanyaan seputar makalah yang telah disampaikan hari ini. Mungkin dari kelompok kami ada kekurangan dan ingin ditambah ataupun ada yang ingin ditanyakan ataupun kritik dan sarannya, tafadhol, silakan. Bismillah, Ana ingin bertanya. Tadi kan dalam urgensi disebutkan Islam meluruskan penyimpangan dari agama sebelumnya. Iya. Tapi bagaimana dengan Islam sendiri? Sekarang kan sudah banyak yang menyimpang. Pertanyaannya, cara apa yang harus kita lakukan agar tidak ada penyimpangan? Terus pertanyaan yang kedua, perbedaan dari Islam secara terminologi bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan perbedaan dari Islam secara terminologi yang diiringi dengan iman dan tidak diiringi dengan iman?
Dari yang lain mungkin ada yang bisa jawab. Yang pertama dulu ya, pertama tadi terkait ihsan ya. Silakan. Afwan Ustazah, boleh ulang soalan pertamanya dulu? Yang pertama kan tadi kan dalam urgensi disebutkan Islam itu untuk meluruskan penyimpangan dari agama-agama sebelumnya. Namun bagaimana dengan Islam sendiri? Sekarang kan sudah banyak yang menyimpang. Cara apa yang harus dilakukan agar tidak ada penyimpangan? Baik, yang lain bisa jawab? Semangat. Oke. Macam yang saya bilang, agar kita tidak menyimpang dari agama Islam yang sendiri dengan sendirinya, itu kan kita disuruh untuk kembali kepada dua hal tersebut, seperti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Soalnya kalau kita nggak kembali kepada dua hal itu, otomatis kita akan menyimpang dari ajaran Islam. Apalagi sekarang itu ya bisa dilihat banyak ya pahaman-pahaman yang sudah di luar kedua hal tersebut. Jadi kembali lagi untuk kita, apalagi mungkin gimana ya, baik dari kita sendiri ingin mengambil yang mana, apalagi kan Allah itu sudah jelas-jelas disampaikan di situ, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk kita tuh tetap di jalan yang benar. Soalnya bila kita tidak berpatokan kepada dua hal tersebut, ya otomatis kita akan keluar dari Islam, keluar dari pemahaman yang benar tentang Islam. Itu, kalau itu dari saya ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Bismillah, Ana mau tambahin sedikit. Soalan pertama itu ya, bagaimana cara kita bisa ulang soalannya tadi ya, yang pertama. Cara apa yang harus dilakukan agar tidak ada penyimpangan? Baik, pertama itu yang perlu kita caranya itu adalah setiap muslim itu perlu memahami kewajiban dalam menjalankan ajaran Islam dan Al-Quran dan Sunnah. Ya maksudnya itu kita mengamalkan Islam itu kan tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan jemaah sehingga kita tidak terpental dari ajaran Islam yang benar. Yang kedua tuh kita memperdalamkan ilmu agama. Dengan muslim tuh kita tuh dilarang meninggalkan dalam menuntut ilmu itu. Jadi kita perlu menuntut ilmu agar kita dengan menuntut ilmu tuh kita bisa bisa belajar tentang ajaran-ajaran Islam yang tidak menyimpang dari akidah. Yang ketiga itu kita untuk mengelakkan penyimpangan ajaran-ajaran Islam itu, kita memang menanamkan akidah, mengajarkan akidah itu dari sejak kecil lagi kepada anak-anak, kepada orang tua, dengan mengajarkan tentang Islam. Mungkin dari itu aja yang Ana bisa nambahin. Ya mungkin ada tambahan dari luar kelompok ini juga. Kalau ada tambahan mungkin mereka ada pendapat juga, bisa dibantu share juga. Bismillah, mungkin sedikit tambahan dari ini mengenai perpecahan umat. Ini sudah menjadi
sunnatullah, karena perkataan Rasulullah SAW ini tidak bisa didustakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Nabi Muhammad SAW berkata bukanlah semau hatinya, kan tapi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda bahwasanya umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, dan ini adalah waqi'. Terus kita imani bahwasanya umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan kayak gitu. Karena Nabi berkata bukan dari hawa nafsunya sendiri gitu. Maka bagaimana cara menanggulanginya ya? Tidak bisa. Cuman kita yang mengetahui ilmunya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa'tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu," kayak gitu. Cuman ya memang udah menjadi sunatullah, menjadi ketetapan Allah bahwasanya umatnya bakalan terpecah menjadi 73 golongan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini tambahan dari Ana. Baik, terima kasih Ustaz untuk tambahannya. Tadi Ustaz apa ya? Apa sudah terjawab untuk soal pertamanya? Sudah, Baik, untuk soal kedua tadi apa ya? Maaf. Yang kedua, apakah bisa dijelaskan lagi perbedaan dari Islam secara terminologi yang diiringi dengan iman dan yang tidak diiringi dengan iman? Oh, baik. Mungkin yang lain, yang terutama yang menjelaskan terkait definisi tadi, mungkin bisa tolong jelaskan lagi kepada yang bertanya. Baik, itu saya izin menjawab ya, Ukti Fitri. Ya, Kalau berdasarkan pemahaman saya, kalau apa tadi tuh? Kalau Islam berdasarkan terminologi yang diiringi iman itu, misalnya itu dengan apa? Kita tuh di apa amalannya tuh yang dari hati gitu. Amalan yang dari hati. Kalau yang tidak diiringi iman itu, Islam itu seperti amalan-amalan yang tadi tuh yang tidak amalan-amalan yang lahiriah yang kita lakukan gitu. Afwan, coba jelaskan lagi sih apa anak kurang itu. Bentar ya. Oke. Terminologi ya tadi ya. Seperti mana tadi itu dikatakan di sini di makalah yang tadi itu kita itu dengan kata iman itu, maka kita itu harus apa yang kita lakukan itu seluruhnya itu terkait Islam, baik kita punya terkait akidah itu seluruh apa yang kita lakukan, yang ibadah kita, keyakinan kita, perkataan dan perbuatan. Jadi kita itu bukan hanya kita mengaku dari mulut aja, oh aku ini Islam gitu. Iman itu bukan cuman oh aku Islam nih gitu, tapi tetap dengan kita punya perbuatan kita, lisan kita, dan juga dengan hati kita berserah diri dengan Allah. Bukan cuma mulut yang aku ini berserah diri kepada Allah, tidak, tapi dengan tindakan kita, dengan kita punya hati yang benar-benar kita berserah diri dengan Allah gitu. Kalau itu untuk yang dengan diiringi dengan kata iman. Tapi dengan yang tidak diiringi dengan kata iman, benar kata dia. Afwan, mungkin ada tambahan dari yang lain, saya jadi bingung. Bismillah, bisa saya bantu, Teh? Nah, tafadhol. Maaf ya. Nah, Anda coba bantu. Tadi pertanyaannya itu Islam menurut atau secara terminologi
yang mana Islam yang diiringi dengan iman. Pertama, Islam yang diiringi dengan iman dulu. Maka yang dimaksud dengan Islam di sini adalah perkataan dan amal-amal lahiriah, yang mana dengan amal-amal tadi, dengan perkataan dan amal-amal tadi, diri dan harta kita terjaga dengan perkataan dan amal-amal tersebut. Baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Karena apa? Karena iman berkaitan dengan amal hati. Sebagaimana dalam firman surah Al-Hujurat, orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Kata Allah apa? Kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Itu kata Allah dalam surah Al-Hujurat. Itu Islam yang disebutkan bersamaan dengan iman atau diiringi dengan iman. Adapun Islam tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam di sini ini mencakup keseluruhan agama, baik usul yaitu pokok-pokok agama syariat, ataupun furu yaitu cabang berupa seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah pengakuan dengan lisan, meyakininya dengan hati dan berserah diri kepada Allah atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan, sebagaimana firman Allah kepada Ibrahim, katakanlah atau tundukkan, izqala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabbnya berfirman kepadanya, tunduklah dan patuhlah. Kata Ibrahim, qala aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam. Atau dalam hadis, al-istislamu lillahi bitauhidi, berserah dirilah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan atas segala perintah dan larangannya, serta membebaskan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Itu Islam yang disebutkan atau yang tidak diiringi dengan kata iman. Itu sepengetahuan saya. Mungkin kurang jelas atau gimana? Yang bertanya, apa sudah jelas sama jawaban yang tadi? Ya, sudah, Syukran. Baik. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Nah, silakan. Ana izin bertanya yang pertama, apakah tingkatan Islam, iman dan ihsan bisa dipisah? Satu ya. Yang kedua, apakah pada ketiga tingkatan tersebut terdapat amalan-amalan sunnah juga yang mencakup di dalamnya? Karena yang kita ketahui yang disebutkan dalam materi tadi hanya pada amalan-amalan yang wajib dan merupakan usul atau pokok dari agama. Apakah seperti al-haya'u su'batun minal iman, malu bagian dari iman, masuk juga bagian dari tingkatan tersebut. Syukran, jazakumullah khair. Oke, untuk soalan pertama tadi, apakah tingkatannya itu iman dan ihsan bisa dipisah ya? Ya. Kalau ada yang bisa jawab, sorry, dari kelompok dulu. Baik. Ini tadi pertanyaannya perbedaan tingkatannya atau apakah bisa dipisahkan? Iya, katanya tadi apakah tingkatan iman dan ihsan itu bisa dipisahkan atau tidak? Seperti itu. Yang dijawab? Coba Ana Uti. Nah,
Islam, iman, dan ihsan. Itu pembahasan tadi, Islam, iman, dan ihsan. Secara teori dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya sama sekali tidak bisa dipisahkan. Karena satu dan yang lainnya itu saling mengisi atau saling melengkapi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, berupa kepercayaan dan keyakinan, sedangkan Islam itu berupa keselamatan atau ketundukan seorang hamba. Kemudian disambut atau dilanjutkan dengan ihsan, yang mana ihsan itu seperti yang tadi kita jelaskan, ihsan itu memperbaiki, sehingga artinya selalu berbuat baik dengan merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, beribadah agar mendapatkan perhatian, tujuannya tadi beribadah agar mendapatkan perhatian dari sang Khalik, sehingga dapat diterima olehnya. Nah, jadi dalam ibadah aja itu Islam, iman, dan ihsan itu udah mencakup atau menyatu. Tidak hanya contohnya aja, ketika kita beribadah, kita telah menunaikan rukunnya, sholat, rukun Islam, yaitu mendirikan sholat. Nah, mendirikan sholat tidak akan sempurna sholat itu kalau kita tidak akan ada keimanan atau keyakinan dalam diri kita. Kemudian dilanjutkan atau diiringi dengan ihsan, yaitu yang mana seorang hamba itu berusaha untuk memperbaiki sholat tadi, berusaha memperbaiki ibadah tadi, sehingga dinilai baik di hadapan Allah, dengan rasa takutnya, dengan rasa khawatirnya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, jelas di sini ibadah, iman, ihsan, dan Islam itu tidak bisa dibedakan dalam hal praktek. Namun kalau dalam pembahasan itu bisa. Islam dibahas dengan secara tersendiri, tadi juga sudah jelaskan bisa. Itu secara teorinya, iman dan Islam, ihsan dapat dibedakan. Tapi dalam praktek tidak. Gimana itu? Nah, mana Ustaz, atas salam pertama yang terjawab, yang Islam, iman, Islam, dan ihsan itu sudah menjadi kesatuan. Kalau untuk teman-teman bisa dipisahin oleh teori. Nah, akan tetapi jika seseorang tidak memahami teori iman dengan baik, apakah dia keluar dari Islam? Nah, tadi untuk soalan kedua apa ya? Apa? Untuk soalan kedua tadi apa ya? Bisa diulang soalannya? Yang kedua, yang pertama tadi. Kedua? Yang kedua. Yang ini belum, yang pertama tadi belum selesai. Oh iya. Ya, ini kan secara praktek tidak bisa, katanya tadi kan secara teori bisa. Lalu bagaimana jika seseorang tidak memahami tingkatan iman secara teori dengan baik, apakah dia keluar dari Islam? Itu gimana ya? Yang lain ada yang bisa jawab soalannya, Ustaz Reza. Bismillah, mungkin Nenek bantu jawab. Yang pertama tadi, ulama pernah membuat kaidah, yaitu makna Islam dan iman tidak farqa jamaah wa jamaah. Jika iman ataupun iman dan Islam itu dalam satu kata, artinya susun rapi dalam satu kata, maka maknanya berbeda. Islam yaitu al-zahir, kemudian iman Allah batin. Kalau
dia maknanya sama, satu kata. Tapi kalau beda kata, maka dia maknanya berbeda, maknanya sama. Iman itu Islam, Islam itu iman, kayak gitu. Kalau beda kata, tapi kalau satu kalimat, maka maknanya berbeda. Nah, kemudian kita membuat 3 tingkatan, Islam, iman, dan ihsan. Ketika seseorang ini keluar dari jalur ihsan, maka dia masuk ke iman. Tapi kalau dia keluar dari jalur iman, maka dia masuk ke jalur Islam. Nah, beda dengan kalau dia melakukan pembaca keislaman, maka dia sudah keluar dari keislaman gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustaz atas penjelasannya. Nah, syukran. Ya, kita cukupkan ya, sudah jam 9:30 lebih. Karena soalnya ada acara setelah ini, ada ke kampus yang mau ketemu di kampus, insya Allah nanti bisa ya. Baik, kita cukupkan dulu. Terima kasih atas presentasinya kawan-kawan dari kelompok 4. Jazakumullah khairan wa tahni'ah lakum. Baik, ikhwatal aizah rahimallahu wa iyyakum, kita masuk untuk bisa share screen ya. Baik. Nah, catatan dari makalah yang dikirimkan ya, dari peserta alhamdulillah sudah datang semua. Ya. Ada beberapa catatan di makalah ini, alhamdulillah makalah sudah bagus, dari sisi penulisan sudah oke. Nah, tadi ada rumusan masalah ya, rumusan masalah itu di sini. Nah, dari rumusan masalah menjelaskan manfaat penelitian, apa sih manfaatnya gitu ya, mengetahui. Nah, mungkin ini boleh di variatifkan ya, jawabannya gitu. Apa urgensi masalah, apakah urgensi marifatullah Islam itu ya, mungkin di sini untuk mengetahui contoh satu. Jadi nanti bisa divariatifkan jawaban. Ayo kawan-kawan, halo. Suara masih terdengar suaranya? Oke. Saya yang lain boleh gantian di mute dulu mikrofonnya biar nggak ada feedback. Ya, halo kawan-kawan, boleh dimatikan mikrofonnya yang lain. Ya, halo, yang lain gantian ya, waktunya terbatas. Oke, sudah, biar nggak ada feedback. Ya, minta tolong yang lain boleh dimatikan dulu mikrofonnya. Kau nih nggak sopan. Ya, mungkin kepencet ya. Sudah belum? Baik, sambil jalan ya. Oke, kemudian catatan kedua adalah ketika semuanya ya, dari kemarin diingatkan untuk amanah ilmiah. Jadi kawan-kawan ini mengutip dari kitab-kitab, dari mana gitu ya. Nah, ini tolong dicantumkan seperti kutipan secara etimologi. Masing-masing kan pasti ada kutipannya. Nah, ini tolong dicantumkan. Sebagian besar tadi sudah disebutkan dari Mu'jamul Lughah atau apa gitu ya. Nah, kan tapi ini mungkin diambil dari beberapa referensi, tolong dicatatkan dari mana asalnya, kemudian seperti itu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan tentang terminologi secara istilah ya. Nah, kawan-kawan ke depan sebagai pelajaran juga, jadi kalau mau menampilkan, pertama ambil dari lebih dari satu sumber, itu yang pertama. Yang kedua, ketika antumnya belum begitu paham, lihat literasi yang lain, maksudnya apa seperti ini. Jadi jangan hanya di copy paste ya, kemudian tidak ada perubahan sama sekali. Alangkah baiknya kawan-kawan dari sekarang sudah belajar memparafrasekan suatu paragraf. Misalkan kawan-kawan menukil dari mana begitu, kemudian jangan diambil 100% dari situ, tapi diparafrasekan ya, digubah dengan bahasa sendiri. Nah, karena nanti ke depan kawan-kawan akan ada namanya ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi, itu ada ya sekarang alat mendeteksi plagiarisme ya, apakah ini
mencontek dari penulisan yang lalu atau dari mana gitu. Nah ini nanti ada toleransinya sekitar 20% ya, 20%. Berarti tidak semua yang bertoleransi itu berarti kutipan ayat, kutipan hadis. Nah seperti itu, pengertian-pengertian itu masih diperbolehkan undang-undang, misalkan masih diperbolehkan. Akan tapi kalau pendapat-pendapat, misalkan antum mau menguatkan suatu pendapat karena tesis skripsi biasanya seperti itu ya, melemahkan atau menguatkan suatu pendapat misalkan. Nah itu harus dengan bahasa sendiri, maka belajar dari sekarang memparafrasekan. Nah seperti ini, misalkan tadi tanya apa sih maksudnya, nah ini kan yang mencatut adalah si penulis gitu ya. Nah maka ke depan disiapkan, jadi sebelum tampil itu sudah dibaca-baca. Kalau misalkan nggak paham, coba dilihat dari referensi yang lain. Nah, apalagi di sini ada dari suatu buku ya. Nah penulisan footnote itu kemarin sudah ada SOP-nya, silahkan kawan-kawan tengok lagi di kemarin di silabus perkuliahan. Di sana di bawah-bawah itu sudah ada lampirannya ya, tentang tata tertib, kemudian tentang penulisan makalah, termasuk footnote-nya, termasuk daftar pustaka dan seterusnya. Nah footnote nggak perlu dibuat kata lihat ya, langsung ke penulis, kemudian judul buku dan seterusnya, nanti silahkan dilihat kriteria penulisannya. Nah itu kemudian di sini sebagian kawan-kawan ya, tadi saya lihat ada yang tidak diberikan halaman ya, mengutip suatu buku atau suatu kitab, akan tapi ya seperti ini misalkan buku ensiklopedia rukun Islam zakat. Nah ini penulisnya siapa, halaman berapa, diterbitkan di mana, penerbit apa. Nah ini perlu dijelaskan. Jadi kalau misalkan nanti ya, kalau di kita insya Allah masih banyak toleransinya ya, rohim lah gitu, pengujinya juga alhamdulillah. Kan tapi ketika kawan-kawan nanti ke depan misalkan ngambil kuliah lagi, mau S1 lagi di luar, beda jurusan, atau S2 di luar, qadarullah misalkan Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir berupa kenikmatan ya, misalkan kuliah di negeri misalkan. Nah itu nanti kutipan-kutipan semacam ini akan dipermasalahkan ya, saudara dapat dari mana ya, tolong datangkan buktinya. Maka bawa minimal kopian buku ya, bukan bukunya di bawah. Alhamdulillah kalau bukunya di bawah sudah ditandai, ini loh Pak, nah, buku ini buku ensiklopedia zakat misalkan dan rukun Islam, halaman sekian, penulisnya ini dan seterusnya. Oh ternyata ya benar ada. Nah seperti itu. Jadi ke depan sudah terbiasa ya dengan amanah ilmiah. Oke. Dan catatan berikutnya adalah mengenai kesimpulan. Nah kesimpulan ini dibiasakan dari sekarang karena kita sudah tingkatan mahasiswa. Menyimpulkan dari suatu penelitian itu dibuat secara deskriptif ya, dibuat secara deskriptif, jadi nggak perlu diberikan nomor-nomor seperti ini. Nah kesimpulan seperti ini sudah banyak ditinggalkan ya, karena ini metode lama. Jadi kesimpulannya langsung deskriptif, Islam adalah dan seterusnya. Nanti dibuat paragraf, misalkan dibuat 2 paragraf ringkas misalkan, nggak perlu panjang-panjang karena menyimpulkan ya intinya apa sih. Terakhir mengenai daftar pustaka ya, daftar pustaka kemarin sudah diberikan SOP penulisannya juga seperti apa ketentuannya. Nah kawan-kawan tadi kan ada dari kamus ya, kemudian ada ma'arujul qabul dan seterusnya. Mana kok nggak ada gitu? Justru kitab ini nggak ada ya, kitab dari Darul Haq tadi nggak disebutkan di makalah. Kemudian alamat-alamat web ini juga nggak disebutkan di makalah. Kenapa tiba-tiba ada muncul di daftar pustaka? Ini akan membuat karya ilmiah misalkan atau bikin jurnal, akan ditanya ya kok bisa, ini dari mana dapatnya gitu loh. Jangan-jangan ini kopian punya orang ya, kemudian dibuat konten. Nah ininya daftar pustakanya punya orang ya, daftar pustaka punya orang, nggak dihapus misalkan. Nah ini agar tidak menimbulkan kecurigaan semacam itu atau ditolak mentah-mentah jurnalnya misalkan penulisannya, maka harus direvisi lagi. Begitu ya, nanti boleh direvisi lagi. Jadi kalau kutipan-kutipan itu bukan perkataan kita. Seperti tadi misalkan
makna Islam menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalkan. Nah itu kan bukan perkataan kita kan, kita ngutip dari orang lain. Harus ada amanah ilmiahnya. Motifnya dari kitab apa, buku apa, ya kalau majalah apa, kalau dari sumber web mana gitu. Sama sekali di sini sepertinya saya nggak menemukan penulisan di catatan kaki ada alamat web dari tertentu. Gitu kawan-kawan ya. Ya semoga masukannya bisa membuat lebih baik ya, kawan-kawan ke depannya. Ya jangan berkecil hati ketika dikasih masukan, jangan ngambek karena tugasnya seperti ini ya, sama-sama. Jadi penyajian materi itu antum semua, karena antum sudah masuk mahasiswa, itu beda dengan siswa. Berarti sudah tingkatan levelnya sudah tinggi, antum yang explore materi. Kemudian berikutnya ya tadi menambahkan yang dibawakan teman-teman. Definisi Islam itu banyak ya, definisi Islam kawan-kawan bisa lihat ada maknanya torid ya, bermakna syirat, kemudian ada maknanya kekuasaan, maknanya hukum, patuh tunduk, pembalasan. Nah kawan-kawan, mohon maaf nggak semua materi akan saya share ya, nggak semua materi akan di share. Jadi silakan boleh direkam ya, boleh ditulis, nah boleh difoto, silakan dengan cara apapun. Sekarang dosen seperti ini ngomong atau kawan-kawan tadi presentasi, kemudian diterjemahkan dengan aplikasi, sudah bentuk tulisan. Ini mudah sekali gitu ya. Oke. Definisi Islam secara bahasa jadi banyak maknanya. Kalau tadi sebutkan istislam dan seterusnya itu dari morfologinya ya, dari sorofnya. Nah, sekarang dari ontologinya, kalau dibilang falsafahnya gitu ya, itu banyak maknanya. Kemudian secara terminologi, berangkat dari bahasa tadi maka bisa diambil kesimpulan ya. Secara istilah berarti Islam itu kan istislam ya, Islam itu al-khudu wa tadallul ya, tunduk dan patuh. Maka di sini bisa diambil kesimpulan ya, istislam ya, Islam adalah istislamulillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid dengan mengesahkan hanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyad, tunduk dan patuh, bitaah, dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minasyirki wa ahli, kemudian berlepas diri ya dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Oke. Kemudian dari definisi di atas ya, dari kedua definisi itu bisa kita ambil kesimpulan secara umum ya, ada sih korelasinya dengan yang dibawakan teman-teman tadi. Secara umum Islam itu adalah agama para nabi dan rasul, semuanya nabi dan rasul semuanya disebut Islam. Kapan? Selama mereka masih hidup dan belum ada belum ada degradasi, belum ada perubahan dalam agama mereka ya. Kita ketahui Injil ya, yang sekarang itu berbeda jauh dengan Injil tahun kemarin, berbeda jauh dengan Injil para penginjil ya, Barnabas dan seterusnya, berbeda jauh dengan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka sudah tidak disebut lagi agama Islam, apalagi sudah ada Nabi dan Rasul setelahnya. Oke. Jadi dahulu Islam itu menyebut semua agama para Nabi dan Rasul. Dalilnya surat Al-Imran ayat ke-19. Kemudian dalam hadis sallallahu alaihi wasallam disebutkan al-anbiya'u ukhuwah dan ailat, bahwasanya para nabi dan rasul itu satu induk ya. Ya, ad-din wahid wa syara' syatta. Mereka asasnya dibangun atas asas yang sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hukum-hukum syariatnya yang berbeda. Ya, di sini ada kalau bertobat umat Islam cukup ya, nadam, kemudian setelah menyesali atarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, wal asmu alla ya'uda bih, untuk bertekad tidak mengulanginya. Di zaman umat terdahulu kalau mau bertobat harus bunuh diri dan seterusnya. Jadi Islam kalau disebutkan secara umum adalah agama para nabi dan rasul. Secara khusus adalah khusus untuk agama Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian kalau tadi disebutkan secara istilah, maknanya apa sih Islam dengan iman dan Islam tanpa iman? Bukan berarti ya dikerjakan dengan tanpa keridhaan hati, bukan. Ya,
Mas, makanya sebenarnya sudah disebutkan situ. Kalau disebutkan Islam saja, tadi kawan-kawan ada yang jawab ya, Islam iman itu satu. Tapi kalau disebutkan di suatu tekstual disebutkan hanya Islam, berarti Islam itu adalah amalan-amalan anggota badan atau amalan dohiriyah, ya, disebutkan dalam rukun Islam. Tadi kawan-kawan sudah menjelaskan dengan syahadatain, kemudian sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Sementara kalau disebutkan dengan iman, seperti perkataan seorang badui tadi, saya sudah beriman, jangan kamu katakan sudah beriman, tapi aslam, saya baru berislam. Karena iman tingkatan berikutnya adalah amalan-amalan dohiriyah, amalan-amalan hati, ya, mengimani Allah, mengimani kitab, dan seterusnya. Jadi seperti itu maksudnya kalau disebutkan sendiri dan bersamaan, seperti kata sodakoh dan zakat, ya, seperti kata sodakoh dan zakat. Sodakoh dan zakat kalau disebutkan secara bersama artinya beda, tapi kalau disebutkan secara sendiri maknanya keduanya. Nah, seperti itu. Kemudian tingkatan Islam ada 3 macam, sudah kalau sebutkan ya dalam hadis yang sahih sebutkan Islam dengan rukun-rukunnya iman dan ihsan. Nah, kemudian mengenai keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, baik, kita lanjutkan mengenai syahadatu an la ilaha illallah. Itu ada penekanan di sini. Jadi mengimani Allah Subhanahu wa taala itu ada syarat-syaratnya, ya. Rukun la ilaha illallah ada punya rukun. Rukun yang pertama adalah la ilaha an-nafyu, meniadakan semua sesembahan di muka bumi ini illallah, dan harus disebut menetapkan, ya, kalau semua hilang maka yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna yang benar, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang boleh atau berhak disembah kecuali Allah. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti apa? Semua Tuhan, ya, semua yang disembah orang di muka bumi ini adalah Allah. Berarti akidah yang sesat. Berarti mengatakan matahari Allah, rembulan Allah, bintang Allah, pohon Allah, dan seterusnya. Ini adalah akidah yang tidak benar. Oke. Kemudian syarat la ilaha illallah itu ada 7. Al-ilm, ya, mengetahui ilmunya, ya, kita mempelajari, oh la ilaha illallah ternyata siapa sih Allah. Kemarin kita sudah bahas ya, ma'rifatullah kemarin, ya, apa itu tauhid yang perlu dipelajari, ada rububiyah, uluhiyah, dan seterusnya. Ya, al-ilmu munafi al-jahl, ilmu itu menafikan, ya, ilmu itu meniadakan kebodohan. Al-yakin, keyakinan yang meniadakan keraguan. Al-qabul, ya, kita menerima hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala yang meniadakan arad, menolak. Al-inqiyad, tunduk patuh, meniadakan at-tark, meninggalkan ajaran Allah. Ikhlas, ya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, meniadakan kesyirikan. As-sidq, jujur, ya, jujur dalam amalan, perbuatan, dan dalam hatinya, meniadakan al-kadhib, meniadakan kebohongan. Al-mahabbah, kecintaan pada Allah, meniadakan al-ittihad, yakni al-ghadab, yaitu meniadakan kecintaan, itu meniadakan kemurkaan. Oke, itu syarat-syaratnya, ya. Kemudian di sini berikutnya argumentasi yang memperkuat keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan beberapa hal. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Ushul Tsalatsa. Kemudian dalam kitab Tauhid dan yang lainnya juga disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang bisa memperkuat keimanan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah secara fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap hamba itu dilahirkan secara fitrah. Bahwasanya sebelum anak itu lahir, ya, dia akan disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam ayat maupun hadis sebutkan demikian, bahwasanya jangan sampai nanti sudah keluar kemudian mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kamu akan dilahirkan di muka bumi, harus apakah kamu bersaksikan bahwasanya aku Tuhanmu? Betul, ya. Maka yang memperkuat adalah fitrah. Kemudian ada pertanyaan, kenapa setelah lahir ada yang jadi Yahudi Nasrani? Maka lingkungannya lah, lingkungan keluarga, lingkungan dia tinggal,
lingkungan dia main, lingkungan dia sekolah, ya, yang mempengaruhi dia, lingkungan pergaulannya mempengaruhi agamanya. Al-mar'u 'ala dini khalilih, ya, seseorang itu tergantung dengan lingkungan pertemanannya. Nah, dengan siapa mereka berteman. Kemudian akal, ya, setiap sesuatu pasti ada yang menciptakan, ya, setiap sesuatu pasti ada yang menciptakan. Bahwasanya suatu munakosyah yang sangat terkenal, ya, antara Imam Abu Hanifah dan seorang ateis, dikatakan saya nggak percaya Tuhan, kata ateis ini. Kemudian Imam Hanifah memberikan analogi, ya, Imam Abu Hanifah terkenal dengan kecerdasan dan analogikannya. Beliau mengatakan, lihatlah kapal itu, ya, kapal itu ternyata menaikkan barang sendiri, kargonya, kemudian menaikkan penumpang, setelah itu jalan sendiri tanpa nahkoda, tanpa awak kapal, kemudian dia menurunkan penumpang dan menurunkan kargonya, barang-barang muatannya. Kemudian dikatakan pada Abu Hanifah, ya, bagaimana mungkin dia bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang menjalankan? Seperti itulah dirimu, maka kamu adalah orang yang gila. Kenapa? Karena kamu mengatakan ada dengan sendirinya, mati dengan sendirinya, padahal yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara akal juga, kawan-kawan, disebutkan dalam satu perkataan Arab bahwasanya adanya biji kurma pasti ada kurmanya, adanya jejak kaki pasti ada yang melangkah, ya, jejak kaki di padang pasir atau di salju misalkan, atau di rumah kita, ketahuan, ya, di lantai kita, ya, di keramik kita, apakah yang jejak kakinya ayam, ataukah kambing, ataukah unta, ataukah manusia, atau siapa, ketahuan. Nah, seperti itu. Kemudian secara panca indera, asas, ya, secara panca indera banyak, ya, nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah membicarakan tentangnya. Kemudian di sini, ya, ada melalui doa ketika seorang berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang langsung dikabulkan, ada yang membutuhkan waktu, maka ini menandakan Allah itu ada. Kemudian disebutkan dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau disebutkan dalam suatu asar bahwasanya Abdullah bin Abbas atau Al-Abbas, ya, Al-Abbas didatangi oleh Umar bin Al-Khattab sepeninggal Rasulullah SAW, diminta, wahai Abbas, doakanlah kepada kami keberkahan agar Allah mengabulkan, menurunkan hujan, ya, menurunkan hujan. Kemudian turunlah hujan. Maka dari doa ini kita mengetahui bahwasanya Allah itu ada. Dari mukjizat para nabi dan rasul, ya, setiap nabi dan rasul ada, enggak semuanya, tapi banyak nabi dan rasul yang mempunyai mukjizat tersebut. Apa itu mukjizat? Yang kharik al-'ada, yang di luar dari kebiasaan, itu namanya mukjizat. Nah, kemudian berikutnya, kawan-kawan, secara singkat karena waktu membatasi kita. Nah, buah keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, implementasi tauhid. Seorang yang mengatakan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka harus dibuktikan dengan amalan nyata. Ya, KTP-nya sudah Islam tapi tidak dibuktikan dengan sholat, puasa, Ramadan dan seterusnya, maka hamba sudah, ya, nggak ada gunanya. Dikatakan dalam bait syair Arab, semua mengaku sebagai pacar, tapi nggak ada satupun yang diakui Laila sebagai kekasihnya. Ya, seperti itulah keadaan orang yang hanya hatinya mengatakan la ilaha illallah tapi nggak dibuktikan dalam perbuatan. Kedua, menambah kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan implementasi dalam ibadah. Berikutnya, ya. Oke, tadi ini masih tentang rukun iman. Tadi sebutkan tentang rukun Islam, ya. Pertanyaan tentang rukun Islam. Tadi sebutkan rukun Islam ini adalah yang asas, yang pokok, betul, karena itu yang pokok disebutkan. Ada nggak amalan-amalan yang mustahab, ya, yang sunnah, maksudnya dalam ilmu fikih adalah yang mustahab? Ada, ya, sholat fardu yang 5 waktu itu yang wajib, akan tapi yang mustahab, yang disunahkan ada namanya sholat duha, ya, siapa yang sholat duha 12 rakaat dibangunkan rumah di surga, ya, siapa yang sholat duha, ya, antara panasnya matahari sekian akan dapat sekian, ya. Kemudian sebutkan semua itu anggota badan wajib disedekahi dalam seharinya. Nah, kemudian kalau nggak mampu untuk bersedekah dengan sholat sunnah yang lain, ya, sholat sunnah pakai masjid, sholat sunnah atau ya dimanapun kapanpun
Kemudian puasa kebanyakan, selain puasa Ramadan ada puasa Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid dan yang lain. Maka banyak. Zakat pun ada sunnahnya. Ada zakat yang wajib, ya, zakat fitr, zakat mal yang mereka sudah kena kewajiban. Kemudian yang kena kewajiban zakat mal harus sudah sampai nisabnya, sudah sampai kadar wajib dizakati dan sudah mencapai 1 putaran, 1 tahun dalam kalender Hijriah. Ada zakat yang sunnah, apa itu sedekah, ada sedekah, ada infak, ya, ada hibah dan yang lainnya banyak. Kemudian mengimani malaikat itu harus diwujudkan dalam beberapa hal. Pertama, mengimani wujud malaikat. Disebutkan dalam hadis ya, Jibril datang dalam keadaan manusia yang tampan, yang laki-laki yang bersih putih, yang putih, menanyakan kepada Rasul apa itu Islam, dan seterusnya. Kemudian mengimani nama-nama yang disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis, ada Jibril dan seterusnya. Nah, kemudian orang mengatakan Israel, ya, malaikat pencabut nyawa itu adalah malakul maut, malaikat pencabut nyawa, karena tidak ada literasi yang sahih menyebutkan Israel adalah sebutan untuk atau bahasa Ibrani, bahasa para penginjil, dan itu adalah kisah-kisah Israiliyat. Oke, mengimani sifat-sifatnya, ya, mengimani sifat-sifatnya. Bahwasanya Jibril datang pada Nabi sedang dalam keadaan laki-laki, ya, kadang-kadang datang dalam wujud aslinya, bahwasanya sayapnya itu, ya, putih dan ufuk itu sangat besar, ya, bentuknya besar dan seterusnya. Mengimani tugas-tugasnya, masing-masing punya tugas, ada Jibril, ada dan seterusnya. Nah, kemudian mengimani kitab Allah, ya, kitab Allah yang baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui, ada Suhuf Ibrahim, ada Taurat, Zabur, Injil, ada Al-Quran. Maka kita wajib imani pertama, semua kitab itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karangan manusia. Mengimani nama-namanya, baik yang disebutkan atau yang tidak kita ketahui. Tadi ada Suhuf, ada Taurat, Zabur, Injil dan seterusnya. Membenarkan isinya, ya, walaupun kita tidak tahu, tapi wajib membenarkan isinya. Nggak boleh kita mendustakan karena nggak tahu ajaran sebelumnya seperti apa. Ya, yang paling sempurna adalah disebutkan dalam Al-Quran. Jadi seperti itu. Mengamalkan yang tidak dinasakh, mengamalkan ajaran-ajaran yang tidak dihapus, seperti puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas umat. Maka tetap kita menjalankan puasa walaupun tata caranya mungkin berbeda atau tidak. Iman pada Nabi dan Rasul, maka diperhatikan beberapa unsur. Pertama, ya, Islam itu dari nama Nabi dan Rasul. Kemarin kalau nggak salah disebutkan ya, Nabi itu sekian, ya, Rasul sekian. Ada yang sebutkan namanya, ada yang nggak sebutkan namanya. Membenarkan ajaran Nabi dan Rasul selama dengannya, dan kemudian menambah faedah syukur ketika ada Nabi Rasul ketika kita mengimani semuanya. Ini tadi disebutkan tentang mengimani takdir, ya, mengimani takdir tadi kelompok saya sebutkan pada makalah. Nah, ini jumlah malaikat disebutkan dalam hadis ada 70.000 malaikat. Ya, ini kebanyakan malaikat itu jumlahnya berapa sih? Itu yang yang masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Berarti ada lebih, ya, malaikat. Nggak semua di Baitul Ma'mur, ada yang tugaskan di sana, di sini, ada yang mengawasi manusia dan seterusnya. Kemudian dikatakan Islam itu sebenarnya tujuannya apa sih? Islam itu tujuannya adalah menjaga hak asasi manusia. Apa yang asasi bagi manusia? Jiwa. Islam menjaga hifdzul nafas, Islam menjaga jiwa, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzul nasl, menjaga keturunan, hifdzul din, menjaga agama, wa hifdzul al-aqal, menjaga akal. Maka Islam menjaga akal, mengharamkan khamr, mengharamkan riba. Ya. Kenapa? Karena dia merusak akal. Ya. Islam menjaga agama, ya. Islam melarang kesyirikan karena dia merusak agama. Islam melarang untuk membunuh jiwa yang tidak diboleh
menjaga jiwa, melarang untuk riba, korupsi, menjaga harta. Ya, Islam melarang berzina dan seterusnya karena menjaga keturunan. Kemudian ada mungkin yang bertanya, ya, bagaimana dengan orang yang belum didakwai atau belum tahu dakwah Islam dan mati? Maka ada pertama, ya, dia masuk surga, pendapat pertama. Yang kedua, masuk neraka. Ya, kemudian ada para kalangan ahli berkata tawakuf, saya nggak bisa berpendapat, saya nggak tahu. Kemudian ada pendapat yang kuat adalah nanti diuji apakah dia mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan seterusnya ataukah tidak. Zaman sekarang ya ikhwah, mungkin saja ada sebagian daerah, tapi minim ya, mungkin persentasenya sangat kecil yang sama sekali nggak mengetahui dakwah Islam. Karena nggak mungkin ya, sekarang daerah terpencil pun sudah masuk internet, sudah masuk listrik. Ya mungkin saja ada yang sangat terpencil belum masuk dakwah Islam, akan tapi ya kemungkinan persentasenya sangat kecil. Oke. Kemudian ada yang mungkin bertanya mengenai takdir Allah itu seperti apa sih? Ya, maka kekuasaan Allah ya akan tapi apakah kita berpendapat seperti kalangan Jabariyah? Jabariyah mengatakan Jabar itu berarti dipaksa. Ya, Jabariyah berarti dia mengatakan saya itu bermaksiat itu karena dipaksa Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita demikian salah? Ya, sedangkan lawannya adalah Qadariyah, menyandarkan semuanya atas usaha sendirinya. Saya kaya karena usaha saya, bukan karena Allah. Waliyadzubillah, itu seperti perkataan Fir'aun. Maka itu adalah mazhabnya Fir'aun. Maka mengenai al-kasab, ya, mengenai usaha, manusia itu ditakdirkan Allah, akan tapi dia wajib untuk berusaha. Kullukum muyassarun lima khuliqalah, kalian semua dimudahkan untuk beramal sesuai dengan takdirnya. Kalau Said ditakdirkan masuk surga, dimudahkan beramal-amal untuk masuk surga. Begitu juga dengan Syafi'i yang sedih karena dimasukkan ke dalam neraka, dimudahkan amalan untuk masuk neraka. Maka kehendak manusia punya kehendak, tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk berusaha. Begitu Pak kawan. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab ya tadi ya. Halo. Tunggu dek, ya tunggu dek. Ya tunggu dek. Biasa sudah dijawab. Ya, sudah dijawab semua ya. Sudah jam 9 lebih 9 menit, sudah lebih dari 10 menit kawan-kawan semua. Tapi ada yang mau ditanyakan mengenai teknis? Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik. Jazakumullah khairan. Silakan. Iya. Untuk makalah itu kemarin kan saya lihat ada yang tidak menggunakan footnote, ada yang menggunakan rekan kali ini. Ya si footnote itu perlu digunakan, tidak perlu hanya di daftar pustaka aja, karena pada dasarnya kan sama ya Ustaz. Ya, wajib, footnote itu wajib digunakan karena kita membedakan antara ini perkataan penulis atau perkataan orang lain, gitu ya. Jadi perlu diadakan seperti itu, dan itu merupakan bentuk amanah ilmiah bahwasanya kita mengutip dari orang lain, ya, kemudian ada dasar ilmiah. Oh, di kitab atau buku ini, majalah ini, atau dari referensi internet di sini seperti itu. Jadi wajib disebutkan. Dan kita sudah, dan rata-rata kampus sudah nggak menggunakan body note. Body note itu biasa di tengah-tengah tulisan, ya seperti itu. Begitu. Jadi nanti silakan direvisi. Termasuk sesi tanya jawabnya, diskusinya tolong dicantumkan. Baik, seperti itu. Ada lagi? Cukup. Baik kawan-kawan, mohon maaf ya nggak bisa berpanjang lebar kembali karena ada keperluan setelah ini. Silakan mau yang ketemu di kampus, insya Allah nanti anak siang atau sore mungkin ada di kampus di Cilengsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naktafi wa naktafi bika fatul majlisa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa di absen ya hari ini.
Ustaz. Afwan. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz. Jazakallah. Kenapa? Materinya. UU, Hadir. apakah sudah di absen? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah, selesai. Masya Allah. Kepada semuanya, tafadhalu an takhruju. Ya, ana izin live ya.